Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam rangka belajar dan terus belajar. Hari ini kita akan membicarakan tentang the dangers of game addiction for children. Ya, nanti kita akan ditemani oleh moderator kita Ananda Zahara Putri Reisya dan presenter kita Rifki Dwi Nugroho. Hari ini sudah hadir, alhamdulillah. Oke, ingin tahu apa materi yang akan disampaikan oleh presenter kita? Oke, kita berikan saja kepada moderator yang akan menemani dari awal hingga akhir materi. Oke, kepada Zahara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Rosma sebagai MC kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahara Putri Reisya. Saya siswi kelas 1 SMA dari SMA Citra Nusa Cibinong. Telah hadir juga bersama kita hari ini narasumber kita yaitu Kak Rifki dari SMA PGRI Depok yang akan membawakan materi yang berjudul The Dangers of Game Addiction in Children. Kalau di bahasa Indonesianya berarti bahayanya kecanduan game terhadap anak-anak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kepada narasumber kita hari ini, Kak Rifki, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada moderator Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang the dangers of game addiction in children. What is game addiction? According to the WHO, World Health Organization, this disorder is a pattern of game behavior characterized by impact control or play. Increase priority given to gaming over other activity to the extent that play takes precedence over other daily interests and activity and the continuance or improvement of play despite negative consequence. Jadi menurut WHO, gangguan ini sebagai pola perilaku permainan yang ditandai dengan gangguan kontrol atas permainan, peningkatan prioritas, aktivitas lain, sejauh permainan didahulukan dari minat dan aktivitas sehari-hari lainnya, dan kelanjutan atau peningkatan permainan meskipun terjadi konsekuensi negatif. The consequence on the child. Play game on a cell phone, computer, or tablet can be a means of entertainment for children to fill their spare time. Not only that, playing games can also hone children's skills in solving problems out of games can be useful. Children may experience game addiction. Jadi bermain game di HP, komputer, atau tablet bisa membuat anak menjadi tahu tentang banyak hal dan menghabiskan separuh waktunya dalam game. Dan tetapi dapat juga membuat anak menjadi kecanduan. Oke, next. Symptom of game addiction in children. The following are symptoms of game addiction. Recognize spending a lot of time playing games. Feel restless when not
Agak ngelek ya Rizky-nya ya. Rifki-nya ya. Menghilang sendiri ya suaranya ya? Iya Bu, kayaknya di sana susah. Nggak apa-apa, biarin bolak-balik masuk. Mm-mm. Usaha terus Rizky, semangat. Iya. Nanti dia coba masuk, dia coba ke WA. Biasa Ki, ayo Dia semangat pakai- aja, keluar pakai masuk. handphone. Suruh pakai handphone aja joinnya. Sudah disuruh pakai handphone. Semangat masuk lagi gitu. Ayo ditunggu. Dibaca. Oke, sudah dibaca. Oke. Oke, baik Bu. Ya, sebentar lagi Bu. Iya, tenang aja. Kasih. Sudah biasa di dunia langit begini mah. Kemarin juga lagi rapat orang tua, tiba-tiba hancur. Bubar lah semua. Iya. Keluar. Emang sekarang kadang-kadang sinyalnya nggak terlalu bagus. Iya, karena cuaca juga kan. Oh ya, rek-nya padahal di pause dulu, Bu. Oh iya, iya. Pause dulu rek-nya. Ya, silahkan Rifki. Saya lanjutkan. Symptom of game addiction children spending a lot of time playing games. Gejala-gejalanya yaitu banyak menghabiskan waktu dengan gamenya dan sibuk menghabiskan waktu dengan gamenya. Feel restless when not playing games. Merasa resah jika tidak bermain game. Refusing to play with friends outside the home. Tidak ingin bermain dengan temannya di luar rumah. Refuse to do what was previously like for gaming. Tidak bisa melakukan apa yang dia sukai sebelum ia bermain gamenya. Playing game takes priority over other activity. Bermain game merupakan prioritas utamanya sebelum aktivitas lain. Angry or throwing tantrum when asked to stop playing the game. Marah dan sangat temperamen ketika dia bilangin untuk berhenti bermain game. Oke, next Ibu. Overcome gadget addiction in children this way. The following are steps that can be applied to overcome gadget addiction in children. 1. Set time limits for children to play games. If the child is 2 or 5 years old, allow him or her to play the game for only 1 hour per day. Parents need to be firm in setting time limits for their little one to play games. Teach him to ask permission first before playing the game to be more organized. 2. Accompany the child while playing games. To overcome game addiction in children, parents are advised to accompany children when playing games. Parents can also participate in children games and choose educational games. Encourage children to do fun activity. Encourage the child to do fun activity outside of the activity he play games, so that your little one mind is distracted from the game. Invite him to the other activities that are no less fun. For example,
drawing or coloring together, cooking together, and gardening at home. Oke. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya Kak Rifki, sangat-sangat bermanfaat. Diulas dulu dalam bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa. Diulas intinya dalam bahasa Indonesia. Silakan Kak, untuk dijelaskan di dalam bahasa Indonesia intinya. Jadi, jadi gangguan ini terjadi pada anak yang terlalu sering memegang handphone atau gadgetnya setiap waktu dan menghabiskan banyak waktu dengan bermain game. Bahaya ini ditimbulkan karena kurang perhatiannya orang tua terhadap aktivitas anak, yang terjadi akibatnya akan kecanduan terhadap game tersebut, yang memungkinkan terjadinya gangguan lebih jauh. Intinya, anak-anak lebih memprioritaskan permainannya daripada aktivitas di luar permainannya, dan sulit untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, dari Zara sendiri mau nanya nih, menurut Kak Rifki, emosi seorang anak sama seberapa seringnya dia main game itu ada kaitannya nggak? Kayak menurut yang Zara perhatiin, anak-anak zaman sekarang yang keseringan main game itu jadi emosi, jadi gampang emosi, jadi nggak sabar sama sesuatu. Menurut Kak Rifki sendiri, kenapa hal itu berkesinambungan? Ada pendapatnya Kak? Ya. Mungkin karena terlalu excited dengan permainannya tersebut atau game tersebut, mengakibatkan pikiran dan hatinya sudah sangat kuat kepada game tersebut. Dan kalau dibilang marah-marah terus, karena itu sudah jatuh cinta dengan gamenya dan sulit untuk dipisahkan. Jadi seperti itu mungkin. Oke, kalau dari Bu Rosma sendiri ada yang ingin tanyain Bu? Ada nih, jadi gini, sekarang kan pandemi ya, otomatis anak-anak semuanya pegang HP, kalau nggak gadget tablet atau langsung komputer pun ada gitu, dan mudah sekali mereka untuk mengakses permainan atau games kan. Nah terus orang tuanya kerja, ya kan, orang tua yang kerja meninggalkan HP dan listriknya keluar, meninggalkan. Sepertinya gangguan jaringan lagi. Iya, kasihan. Sudah masuk. Jadi anak-anak ditinggalkan dengan HP dan jaringan WiFi yang bagus untuk belajar sebenarnya kan, tapi ya susah juga orang tua untuk memantau. Nah, sedangkan mereka setiap hari pakai itu, di sekolah saya tuh sampai kita lihat tuh anak-anak benar-benar banyak yang kecanduan sehingga harus diluruskan. Nah ini bagaimana nih kalau anak kecil lah ya, anak kecil. Tadi kan kata Rifki waktunya hanya 1 jam ya, 1 jam sehari ya main gamenya.
dan itu juga harus ditemani. Nah, dengan kondisi sekarang ini gimana, Rifki? Jika memang seperti itu, mungkin dari awal sudah harus diberi pengawasan dan aturan untuk kedisiplinan anak tersebut. Dan harus ada konsekuensinya jika melanggar aturan tersebut atau dibilangin susah banget. Mungkin itu harus ada konsekuensinya dari orang tua dan juga anaknya. Jadi cerita Dan dikit nih. Juga, ya, cerita dikit ya. Jadi orang tua itu karena tidak terpantau sekali sama mereka, karena mereka kerja pulangnya malam, akhirnya mereka menyerahkan semuanya ke guru. Nah, guru bikin aturan, tapi guru tidak bisa memantau. Gimana menurut Rifki? Mungkin emang dari anaknya sendiri harus ditanamkan sih, karena harus pintar benar-benar manajemenin waktunya. Ya, betul. Untuk belajar biar semuanya seimbang, gak cuma bermain game aja. Iya. Pengalaman Narsum sendiri gimana nih? Pernah nggak main game? Coba gimana manage-nya? Manage-nya mungkin saat ada tugas banyak banget, itu nggak kepegang game sih, Bu. Jadi lebih prioritasin tugas dulu sampai benar-benar semua tuntas. Mungkin saya kayak seminggu 2 kali atau sekali sih bermain game, Bu. Sekali main berapa jam? Biasanya kalau Rifki main berapa jam, ayo? Kan mungkin sejam 2 jam doang, Bu. Itu udah lelah soalnya. Oh iya, oke. Makasih. Iya, Bu. Halo Pak Ridwan, selamat malam, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Dari Pak Ridwan sendiri mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar kecanduan game sama narasumber kita hari ini? Kalau pengalaman Bapak sih dulu pernah main game tapi enggak. Gimana Pak? Maaf suaranya terlalu kecil. Kecil ya. Dulu pas masih HP baru keluar sih pernah main game juga. Ya sekedar pengen tahu aja gitu. Tapi membosankan juga. Udah tahu gini ya udah gitu. Itu aja. Tapi sekarang ini semakin banyak di Android game. Pernah dulu nyoba-nyoba, tapi kesini-sini enggak lagi. Cuma sekedar tahu aja gitu. Tapi anak-anak Bapak juga dulu waktu pertama-tama main juga asik juga tuh. Tapi lama-lama bosan sendiri. Bapaknya sampai kalah, kalau main itu kalah aja. Tapi anak zaman sekarang kelihatannya kayaknya nggak ada capeknya gitu ya Pak ya? Kalau pengamatan Bapak sih, kayaknya game itu hanya nggak semua lagi sih kalau pengamatan Bapak. Kalangan tertentu aja, anak-anak muda kalangan tertentu yang menyukai game gitu. Kalau pengamatan Bapak sih, sebagian anak SMA itu kalau dilihat Bapak sekilas itu, tapi nggak tahu kalau di rumahnya main game apa enggak. Itu aja kalau pengamatan Bapak sekarang. Mungkin karena Bapaknya nggak ngeh sama game gitu, karena udah cukup tahu, udah gitu aja gitu. Saya nggak monitor lagi. Itu aja mungkin. Ya bahkan sekarang banyak banget anak-anak yang bahkan beberapa bilang kayak katanya nggak mau belajar, nggak mau apa maksudnya kayak mereka nggak mau belajar karena mereka bisa mikir dari game aja tuh kita bisa dapat uang gitu loh. Ya, tapi sebagian dari mereka kadang main gamenya ini nggak diporsir, jadi kadang tugas sekolah lupa, kan mata juga jadi nggak sehat gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa ya, anak zaman sekarang kalau masalah teknologi saking canggihnya sampai kadang lupa waktu. Gitu sih parahnya zaman sekarang.
sebenarnya nggak mendapatkan uang itu dari game. Jadi kalau berpikir uang dari game menurut Bapak ya agak-agak kurang tepat lah gitu. Untuk mencari uang dari game kan ya memang ada yang menghasilkan, tapi kan bisa dihitung, nggak semua. Itu tergantung gimana memandangnya. Mungkin para terus yang dapat uang mungkin dia positif, tapi kalau yang menghabiskan waktu bisa saja nggak bermanfaat gitu. Tergantung konteksnya nanti di mana melihatnya begitu. Kalau Bapak sih tergantung konteksnya di mana. Tapi Pak, gitu. Tapi anak murid saya itu sampai ada yang dibawa ke psikolog karena benar-benar kecanduan game itu, Rifki. Jadi benar itu, sampai mereka tantrum, marah-marah itu ada, sampai dibawa ke psikolog sama orang tuanya. Jadi memang harus ada yang memang benar-benar harus ditangani. Ada yang sampai seperti itu. Ya sebenarnya apa aja Bu, kalau sudah over ada efek negatifnya. Iya. Ya, betul. Kalau udah over kan nggak bagus juga kan. Apalagi game kalau sudah lebih dari porsinya mungkin mudaratnya ada juga. Yang akan sekedar main game aja sekedar tahu mungkin masih tergantung kontrol kita lah, gitu, tergantung konteks tadi bagaimana kita ngontrolnya. Gitu kalau Bapak. Mungkin tips-tips yang dari Rifki itu tadi Rifki ngasih tips-tips tuh, mungkin bisa disampaikan ke orang tua ya untuk dilakukan di rumahnya ya Rifki ya. Ya boleh-boleh aja. Betul. Kadang dari anaknya sendiri kalau misalnya ditegur sama orang tuanya pun mereka masih kayak nanti lagi seru, nanti lagi seru gitu. Padahal udah lupa waktu banget, tugas-tugas udah ditelantarin semuanya nggak diurus. Jadi itu sih benar, pendidikan dari orang tua, arahan dari orang tua juga semuanya perlu gitu. Dari Kak Rifki sendiri ada nggak tips-tips lain buat memanajemen waktu bermain game selain yang di presentasi tadi? Yang biasanya Kak Rifki lakuin tuh gimana? Main game sih itu ngatur waktu buat istirahat, karena lebih banyak buat istirahat sih saya. Habis belajar istirahat. Kalau untuk main game itu kadang-kadang kalau tadi kan dari Rifki bilang yang pertama harus diatur jadwalnya ya Rifki ya. Diatur jadwalnya oleh orang tua, terus yang kedua ditemani oleh orang tua gitu ya. Nah, cuman diatur jadwalnya, yang ketiga cari kegiatan lain yang lebih menyenangkan buat mereka. Nah, sekarang kan pandemi. Agak susah ya Rifki ya. Kayak permainan lama sih Bu, kayak mungkin Lego. Kayak gitu sih bisa dibawa ke rumah buat kesenangan anak-anak juga. Banyak sih Bu permainan di rumah, jadi nggak terfokus dengan gadgetnya. Banyak permainan yang bisa dimainin. Oke. Boleh sampai 19.15 ya. Ya. Jadi emang ini juga merupakan suatu isu masalah yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya, apalagi Indonesia memang punya anak-anak yang mempunyai bakat tersendiri di game, tapi masih ada beberapa dari mereka yang over terhadap hal tersebut itu. Bahkan sekarang anak SD baru kelas 1 SD pun di kompleks saya sendiri banyak banget yang setiap main tuh mereka udah jarang banget main bola, main petak umpet, itu udah jarang banget. Jadi sekarang sekalinya ketemu tuh pasti ayo mabar main bareng gitu, ayo Free Fire, ayo PUBG gitu. Jadi ngeliatnya juga sedih gitu kan, kayak terus jangankan anak kecil, anak dewasanya pun kalau misalnya ketemu bukan ngobrol malah main handphone, sibuk sendiri-sendiri, kan kayak ngelihatnya tuh kayak sedih gitu kan ya.
Padahal banyak banget hal yang bermanfaat yang bisa kita omongin. Itu aja sih. Gimana? Ya sama, sampai di sekolah itu sampai bikin peraturan nggak boleh main game ini gitu. Sampai begitu. Sebentar, saya izin ngecas laptop dulu. Ya. Jadi gitu Rifki, kalau di sekolah itu SD kan, saya megangnya SD. Jadi sampai kita bikin peraturan nggak boleh main game waktu itu apa sih? Apa yang balap-balap itu? Apa? Lego. Bukan yang ML apa? Yang balapan Mobile mobil. Legends. Iya, Mobile Legends. Iya, betul, sampai bikin peraturan nggak boleh main game ini gitu. Tapi tetap aja di rumahnya kan nggak ada peraturannya. Jadi agak susah gitu. Kita di sekolah berusaha, tapi ya begitulah. Ya orang tua kan beda-beda ya Bu ya. Iya, betul. Ada yang memperhatikan anaknya, ada yang kayak ya udahlah, yang penting dia udah ngerjain tugas, yang penting udah gini. Iya, betul. Main game yang terlalu sering tuh nggak bagus banget buat pendidikan, terutama buat kesehatan mata sendiri lah. Bahkan di kompleksnya sendiri, tetangga saya ada anak kecil belum SD itu udah pakai kacamata tebel banget, gara-gara kayak berjam-jam tuh di depan handphone terus, main game terus gitu. Kan kasihan juga orang tuanya gitu kan. Sepertinya Kak Rifki terganggu lagi ya jaringannya ini. Iya. Silakan kepada para diisi dulu link absennya biar nanti nggak lupa. Ada juga yang mengadakan perlombaan game ya? Gimana tuh pendapatnya? Sementara kita melarang, sementara ada institusi-institusi tertentu yang justru melombakan gitu. Nah, gimana kira-kira pendapat Rifki atau kita semua deh? Jadi emang benar tuh ada tuh perlombaan game, sampai bahkan yang dewasa pun ada Bu, sampai keluar dari pekerjaannya akhirnya ngikutin perlombaan gitu. Ya, betul. Sampai hilang, jadi kerjaannya tuh nggak ada sekarang gara-gara dia ikut aktif di perlombaan itu. Jadi pas perlombaan selesai, udah selesai, kerjaannya nggak ada, hilang dia pekerjaannya. Ya gitu. Kayak begitu ya? Begitu ya? Iya. Kira-kira gimana sih tentang yang melombakan ini gitu? Kalau dari Zahra sendiri, masalah yang lomba game itu menurut Zahra nggak ada salahnya jika dilakukan tidak berlebihan. Kan menurut orang-orang juga ada beberapa yang bilang game ini bisa mengasah otak juga kan. Gimana cara kita menyelesaikan masalah, gimana cara kita ngatur strategi menang lawan musuh gitu kan. Cuma balik lagi memang ke diri sendiri, kalau dilakukan terlalu berlebihan, terlalu memprioritaskan lah mau ke lomba tersebut, apalagi statusnya masih pelajar gitu ya, di mana pelajar adalah tanggung jawab utamanya adalah belajar. Jadi nggak baik, tetap aja apapun itu yang dilakuin berlebihan itu nggak akan berujung baik. Gitu aja sih Bu sebenarnya. Dari Kak Rifki sendiri gimana Kak tanggapannya sama lomba-lomba game yang ada di Indonesia sendiri? Ya, perlombaan gitu termasuk promosi buat mereka karena dibuat terus-menerus dan seperti nggak ada habisnya untuk melakukan lomba ini, lomba itu, dan hadiahnya selalu bertambah tiap tahun sih, yang mungkin emang membuat pernah ikut ya? Jadi pengen. Rifki pernah ikut ya? Nah, enggak Bu, tidak. Oke, boleh di closing kalau sudah selesai. Closing statement dulu ya. Baik, silakan Kak Rifki, mungkin ada kesimpulannya yang bisa disampaikan buat teman-teman semua. Ya, terima kasih moderator. Closing statement dari saya, bermain game boleh saja, asalkan ingat dengan kewajiban dan bermain game sesuai dengan batasan usianya. Jangan lupa untuk mendampingi setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Sekian dari saya,
Kurang lebihan mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rifki untuk paparan materinya malam ini. Sangat ringan dan sangat seru untuk dibahas ya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk join di paparan materi hari ini. Semoga kita semua dapat sehat selalu untuk mengikuti rangkaian acara VCT Batch 8 ini sampai selesai dan lulus dengan nilai yang baik. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada Bu Rosma sebagai host. Ya, terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini telah selesai dan kita sudah diskusi tadi. Jangan lupa mengisi link absen yang ada di kolom chat. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.